Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah lewat overseas mengaji Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Yang offline bagus, yang online bagus. Semuanya kembali kepada manfaat daripada ilmu tersebut dan bagaimana dia mengambil faedah dan mengamalkannya. Semoga dengan sebab kajian ilmu baik offline ataupun online, Allah menjadikan kita khususnya para pengurus Majelis Ta'lim, khususnya overseas mengaji, ini jadi amal jariah. Yang mudah-mudahan Majelis Ta'lim overseas ini bisa, kalau yang ngurusnya udah pada tua ya, mungkin udah nggak sanggup lagi kalau udah tua, bisa diwakilkan, bisa dikasih ke anak-anaknya atau para penerusnya. Agar kajian ilmu ini, walaupun kita sudah meninggal, tapi tetap menjadi amal jariah. Tetap dapat pahalanya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Waktumu Dihabiskan Untuk Apa. Kita sampai ke poin 18 tentang hal-hal yang dapat membantu mengefisienkan waktu. Ya kalau kita menghormati waktu, tentunya kita sadar ya waktu begitu penting. Kita sadar bahwa umur ini bisa kapan saja berakhir. Kita sadar bahwa terlalu sedikit bekal yang kita persiapkan. Jadi bekal dikit, tapi waktu mepet. Nah ini agak susah juga ya teh. Bekal dikit, waktu mepet. Maka oleh karena itu penulis Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah membimbing kita melalui Quran dan Sunnah apa aja sih hal-hal yang dapat membantu mengefisienkan waktu. Kita sudah bahas banyak ya sampai ke poin 18 ini. Nah kalau kita lihat dari poin-poinnya sedikit aja, kayak akan share screen kitabnya. Mungkin ada yang baru gabung ya. Kelihatan teh? Kelihatan. Sebentar. Ini waktu kitabnya manfaat banget buat orang-orang yang hijrah dan merasa butuh bekal. Karena semuanya intinya di waktunya. Di poin 18 simpelnya yang bisa mengefisienkan waktu, menjauhkan majelis yang menyia-nyiakan waktu. Tentunya majelis yang menyia-nyiakan waktu ini ya gampang-gampang susah kita hilangkan. Ya, kadang-kadang kita asik di dalamnya, lupa. Nah, ini penulis mengingatkan. Kadang-kadang kita juga butuh majelis sia-sia ya teh ya. Iya, benar. Somehow ya. Zaman now gitu lagi mana ya. Kalau saya ya kadang-kadang ya yang penting bagaimana di majelis itu kita masih ada yang diucapkan ya zikir, ya salawat,
ya juga ada niat untuk dakwah, ada mangka atau mungkin ya di majelis itu jangan terlalu lama, jangan terlalu lambat. Ya terus terang untuk orang-orang zaman sekarang yang disebut dengan kongko-kongko gitu ya, duduk-duduk nongkrong. Ya, ya kajiannya sih teh cuma sejam ya di Majelis Taklim tuh ya. Nah, habis kajian daripada ke mall, pada nongkrong ya. Nah, ini jangan sampai terlalu lama. Ya kalau bisa ya karena kita ngobrol juga butuh sama teman-teman kan. Ya mengakrabkan suasana. Nah, kalau bisa diselangi dengan niat yang baik. Misalnya membahas sesuatu ya tentang bagaimana ke depannya Majelis Taklim. Nah, dan lain-lain. Maka mudah-mudahan kita bisa sih selamat dari nomor 16 ini. Ya, Amin, Ustaz. ah, bisa teh. Susah tapi mencoba, Ustaz. Iya, saya juga kadang-kadang eh ya tapi ya karena sibuk ya. Kalau bapak-bapak kan juga sibuk ya. Ya misalnya lima seminggu kan sibuk, 5 hari sibuk misalnya bapak-bapak. Ya mungkin pas ketemunya 2 jam, ya mungkin masih mending lah ya. Kadang-kadang jadi hiburan juga sih. Ya, obat dari kepenatan kadang-kadang. Ya, tapi intinya hati-hati terlalu lama. Ya, yang jadi masalah kan terlalu lamanya. Tapi ya, yang penting kita tahu. Mungkin ya teh ya suatu saat kalau kita udah tua banget, udah mungkin jalan aja susah. Ini nomor 16 nih bisa kali ya. Ya, ya. Kalau sekarang apalagi yang energik, waduh, luar biasa deh. Ya, kayak nggak ada capeknya. Ketemu si ini sampai ada ibu-ibu teh arisan itu sampai 20 atau 15 sebulan. Wow. Ya, waduh, banyak amat ya. Ya, itu arisan apa nyari penghasilan, Wing? Ya, tapi mudah-mudahan dimudahkan. Ya, kenapa? Ya, karena tentunya min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Baik, sebentar. Masuk ke 17, ini sudah kita bahas, ya. Tentunya ini butuh perjuangan untuk bisa bagi waktu yang penting ya menurut saya sih ya. Ninggalin yang penting itu bukan perkara yang haram. Ngobrol-ngobrol kangen mungkin ya. Ya, ibu-ibu dengan teman-temannya ya ngomong-ngobrolnya tapi diniatkan dengan niat ibadah. Ya bahas sesuatu yang tentang ilmu misalnya. Atau sedikit tetean nanti mau ketemu teman mau bagiin buku-buku kecil ya. Nah ini begitu ketemu teman tuh, Cin, gue punya nih buku bagus. Masih ada pahalanya gitu teh. Iya. Masih ada pahalanya. Amin. Atau diselingi, jangan sampai, ini kan hal yang mubah ya teh. Ngobrol itu hal-hal yang mubah. Suatu yang boleh saja, asal jangan sampai meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya seperti akhirnya ninggalin sholat. Ya, atau akhirnya malah minimal terlambat sholat. Kemudian akhirnya juga bahkan jatuh kepada gibah biasanya. Nah, inilah jebakan setan dari hal yang mubah teh. Hmm. Jadi setan itu jebak manusia kan banyak caranya. Satu lewat syirik. Insya Allah ya, yang sudah menuntut ilmu nggak agak sulit dijebak syirik tuh saya. Karena dia tahu dosanya kan. Iya. Yang kedua, syirik nggak bisa teh digoda bid'ah. Insya Allah yang udah menuntut ilmu ya, apalagi kayak Risa yang luar biasa sana sini kajian panitia ya luar biasa banyak banget dia tuh. Ah, ada mungkin juga ibu-ibu yang aktif di majlis taklim ya. Untuk dijebak bid'ah sama setan kayaknya susah ya. Karena tahu takut-takut nanti malah ditolak sama Nabi di Al-Haud di telaga. Resikonya besar. Makanya setan nggak bisa godain bid'ah buat orang yang menuntut ilmu. Maka setan menggoda dengan dosa besar. Dosa besar juga nggak mungkin kayaknya.
Ya, karena dosa-dosa besar itu yang jumlahnya 70 itu orang-orang menuntut ilmu itu sudah pada tahu. Maka akhirnya setan jatuh kepada dosa yang kecil, yang keempat. Dosa kecil juga penuntut ilmu berusaha meninggalkannya. Maka setan nggak putus asa ngasih dosa yang kelima. Yaitu apa? Ya, mementingkan yang penting daripada yang lebih penting. Ya, mungkin orang apa lebih mementingkan yang penting daripada yang lebih penting. Mentingin yang mungkin yang sunnah daripada yang wajib, ya. Padahal ada yang wajib. Nah, ini juga termasuk hati-hati bisa jadi jebakan, ya. Yang keenam, ini bias yang kita lagi bahas, masuk kepada hal-hal yang mubah teh. Mubah itu apa? Ini tadi, ya, ngobrol-ngobrol, ya, dan ini tadi, ya, di tempat kajian sebelum sesudah taklim, yang ya, sendau gurau, menghabiskan waktu. Nah, ini termasuk hal yang mubah kan sebenarnya. Ya, akan tetapi ini bisa jadi godaan setan. Kalau yang mubah ini akhirnya jadi gibah. Ibarat. Ngobrol-ngobrolnya akhirnya jadi fitnah. Ngobrol-ngobrolnya akhirnya jadi berantem, ninggalin sholat, ya, dan lain-lain. Maka hati-hati ya, setan masuk kepada dosa yang keberapa teh? 6. Yang keenam. Dosa yang keenam. Yang terakhir yang ketujuh, kalau teteh udah nggak bisa digoda lagi, ya, dengan dosa-dosa yang satu namanya 6, maka barulah setan mengerahkan pasukannya dari jin dan manusia untuk menggoda orang yang kokoh keimanannya. Ya, bisa jadi setannya berupa suaminya, anaknya, istrinya. Maksudnya digoda untuk menggoda istri, suruh menggoda suaminya untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, ini poin yang ketujuh. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan poin yang ke-16. Kemudian apalagi yang membantu mengefisienkan waktu? Yang ke-17, jangan menunda-nunda hal yang bisa dilakukan hari ini, maka segera lakukan. Kita sudah bahas itu. Ya, kalau bisa kerjain sekarang, kerjain sekarang. Kenapa nungguin Jumat teh? Ya. Kalau memang bisa dikerjain sedekah hari ini, kenapa nungguin besok? Kalau memang bisa dilakukan sekarang, kenapa harus besok? Kan nggak ada yang tahu umur gimana. Ya. Fa iza hamamta bi sadaqatin aw bi birrin aw bi amalin salih fa'ajil madiyahu min sa'atihi min qabli ayahuna bainaka wa baina syaitan. Kalau ingin melakukan amal soleh, keberatan baik atau sedekah, buruan. Karena nggak tahu, ya, bisa-bisa setan menjegal. Kadang-kadang kita pengen udah ngerencanain sesuatu dijegal. Ya, maka kalau bisa lakukan sekarang, kenapa harus tunggu besok? Ya, ini menunda-nunda ini ternyata bagian daripada angan-angan orang-orang yang bangkrut. Angan-angan orang-orang yang bangkrut tobat pakai nanti deh tobat mah. Kalau udah 14 nantilah aku kajian mah kalau sudah pensiun. Ya, nah ini termasuk bagian daripada godaan setan pada menunda-nunda amal. Dan ini senjata setan termasuk dari menunda-nunda beramal soleh. Mau haji nungguin nanti. Ada lagi nih penyakit ya, yang mau umroh nungguin musim dingin, betul ya? Iya. Nah ini termasuk sana. Jangan ya. Kalau memang udah punya rezeki apa ya berangkatlah musim panas, mau musim salju, mau musim apa, musim mangga di Arab, enggak mungkin kan musim mangga. Ya, mau apa ya kalau memang dia mau ya segera laksanakan. Gak usah nungguin musim dingin. Mau haji nungguin nanti santai, jangan ya. Baik, kita masuk kepada poin yang ke-18, hal-hal yang dapat mengefisienkan waktu adalah tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Lanjut ya, Vina. Ya. 18, tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Ada 4 racun hati, yaitu berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam memandang, berlebihan dalam makan, dan berlebihan dalam bergaul. Ah ini. Jadi ada 4 yang katanya ini racun hati deh. Kalau berlebihan.
Satu, berlebihan dalam berbicara. Waduh, ngomongnya over tuh. Kalau orang berlebihan dalam berbicara, bisa jadi salah bicaranya, betul? Ya. Ya, tapi kalau orang kurang bicara, kan gak ada yang salah. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Artinya teh, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. baik berkata baik atau diam. Saya suka, ya suka ya teh ya. Tapi saya lihat orang kayak gini tuh kenapa perempuan ya teh ya. Di usia tuanya tuh ember banget. Iya. Ngomong mulu. Sampai-sampai Ustadz lagi ceramah aja dipotong mulu. Di offline itu kadang-kadang. Ya kadang-kadang Ustadz, wah pokoknya Ustadz lagi ngajar. Kadang-kadang dia ngobrol sama temennya. Ya, ya sampai-sampai saya harus bertindak. Ibu dengerin. Jangan ngobrol mulu. Ya, ya harus kadang-kadang ya harus digituin kan kagak diem-diem baik. Banyak banget ngomongnya. Nah, ini hati-hati ya orang beriman itu dia tahu di mana dia orang yang baik itu tahu dia berada di mana dia harus berbicara ya kapan waktunya. Dan di sini Nabi mengajarkan kita falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Lanjut deh, orang yang Orang yang banyak bicaranya, maka ia banyak salahnya. Dan kesalahan-kesalahannya itu dapat merusak dan membuat hatinya sakit. ya saya aja teh. Ya kan yang namanya ngajar kan pasti banyak ngomong kan. Iya, Ustaz. Ya, kalau saya ngomong tuh ngajar kalau 3 kali sehari 1,5 jam teh. Berarti saya ngomong itu sekitar 4,5 jam. Ya kadang-kadang ya ada aja kepleset kan. Nah itu saya suka merasakan suka kalau saya lagi kayaknya galau nggak enak gitu ya. Ya saya langsung istighfar teh. Ya kenapa? Karena kadang-kadang ada ucapan-ucapan yang kita tidak sadari yang akhirnya jadi racun buat hati. Ya perasaan sih kagak ada yang salah gitu ya. Tapi yang namanya lisan ya tak bertulang teh ya. Iya. Makanya kata Ibnu Umar ya, yang harus disucikan itu bukan hati aja teh, tapi lisanmu. Lisanmu tuh sucikan. Ya. Dan hati-hati ya, innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Sungguh seorang hamba mengucapkan kalimat, jadi dia ngomong tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, ini kan ada yang lagi blunder gitu ya, ngomong masalah apa? Masalah pilpres. Nah, ini dibawa-bawa ke masalah sholatnya jadi blunder nanti. Hati-hati ya. Jadi sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Yang karenanya dia terjatuh ke dalam neraka lebih jauh antara timur dan barat. Disebutkan oleh Muslim. Jadi hati-hati. Innal abda yatakallam bil kalimah. Ada seorang hamba yang berbicara dengan ucapan atau kalimat yang dengan sebab itu dia masuk ke neraka lebih jauh bagi dari timur dan barat. Nah, ini yang gara-gara omongan nih, ya. Maka hati-hati ngomong itu ya boleh, tapi kalau kebanyakan over, ya, nah ini bisa jadi masalah dan bisa waktunya tidak efisien. Makanya ketika kita berbicara maka penting memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, hendaknya pembicaraan itu selalu diarahkan dalam kebaikan. Ini yang pertama teh. Ya, kalau kita mau ngomong tuh ada adab-adabnya. Satu, pembicaraannya selalu diarahkan pada kebaikan. Yang kedua, tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna
baik bagi dirinya maupun buat orang lain. Jadi buat apa ngomong kalau nggak ada manfaatnya? Yang ketiga, tidak membicarakan semua yang dia dengar. Hati-hati ya teh ya. Semua yang dia dengar diucapin. Nah ini bahaya ini. Ya. Jadi Bapak yang keempat, ya Bapak Ibu sekalian, menghindari perdebatan, saling bantah, ya, walaupun Anda berada di pihak yang benar. Ya, kemudian yang kelima, ya, hindari yang namanya apa? Bercanda tapi berdusta teh. Jadi kan banyak orang ya kalau ngomong dia suka bercanda tapi bohong gitu. Yang terakhir, yang kelima, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Ya, jadi kalau tergesa-gesa nanti kepleset. Jadi tenang. Itulah adab apa tadi teh? Ada Adab-adab sedikit adab-adab ketika kita berbicara. Yang pertama, saya ulangi, hendaknya pembicaraan selalu diarahkan pada kebaikan. Yang kedua, tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna buat dirinya atau buat orang lain. Yang ketiga, tidak membicarakan semua yang dia dengar. Yang keempat, menghindari perdebatan dan saling berbantah-bantahan walaupun dia benar. Yang kelima, hindari dari perkataan dusta dan bercanda walaupun dusta. Ya, bercanda apalagi berdusta. Jadi perkataan dusta sekalipun bercanda. Hindari perkataan-perkataan dusta sekalipun bercanda. Yang terakhir, ya, berbicaralah dengan tenang. Jadi Bapak Ibu sekalian milikkan Allah, ada 4 racun hati yang kalau berlebihan, maka ini bisa bukan jadi obat, tapi jadi penyakit. Yang pertama berlebihan dalam berbicara. Taib. Yang kedua, teh lanjut. kedua, berlebihan dalam makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, minum, ya, jangan berlebihan. Ya. Kenapa lanjut ya? Orang yang Orang yang banyak makan maka banyak tidur, lalai dan malas belajar, malas mengaji, dan malas beribadah kepada Allah Ta'ala karena banyak makan dan banyak tidur. ya berlebihan dalam makan. Jadi kalau orang berlebihan dalam makan ya pasti banyak tidur dia. Kenyang. Gak bisa ngapa-ngapain deh. Gak kenyangan. Kalau makan ya bagus. Tapi kalau berlebihan ya jelek. Ya termasuk teh ya berlebihan makan itu bukan hanya masalah berlebihan porsinya teh ya. Tapi juga kadang-kadang makanannya terlalu mahal. Ya makanannya terlalu mahal. Nah, ini juga buang-buang harta nih kayak gini. Ada steak yang ditaruh emas. Ada kan teh? Ada saat pernah lihat Yang ya. kalau diginiin teh, kalau ngitin garamnya. Ya gitu tuh. Ya ada makanan-makanan wush, yang luar biasa mahalnya. Berlebihan juga dalam makan adalah dalam mencarinya teh. Ada nggak? Mau makan aja pakai jauh banget ya. Oh iya, kayak gitu-gitu. Ustaz. Maksudnya gini dong. Anu no, di ujung sono. Ya itu soto terenak. Ya, kudu pakai waktu jalannya. Buang-buang waktu. Nyampe sono ngantri pula. Ya. Nah, jadi ada orang kalau mau makan kadang-kadang kulinernya kan berlebihan. Ya, nyari tempatnya yang enak di sono ya udah. Akhirnya waktunya banyak terbuang, ngantri pula. Akhirnya ya waktunya juga habis ya untuk mencari makanan. Padahal ya enaknya cuma di lidah doang kan. Iya, Ya, benar. habis itu udah biasa aja. Di tempat doang paling ibu-ibu ya puasnya tuh kena moto gitu kan.
Ya, bisa dipoto, tuh, ya. Nah, ini berlebihan dalam makan hati-hati bikin ngantuk. Ya, bikin ngantuk. Yang akhirnya malas untuk beribadah. Apalagi tadi ditambah dengan harga yang mahal, ditambah dengan pencarian makanan yang jauh. Sehingga akhirnya buang-buang waktu. Taib. Lanjut berlebihan dalam memandang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah, fa innaka lakal ula wa laysat lakal akhirah." Artinya teh, Wahai Ali, janganlah engkau mengikuti satu pandangan dengan pandangan lainnya, karena yang pertama untukmu dan yang kedua bukan untukmu. ah, ya banyak mandang. Ingat ya teh, kata Ibnu Abbas, setan itu menggoda manusia itu pada matanya. Dari mata akhirnya kepikiran. Dari pikiran akhirnya ke syahwat. Dari syahwat akhirnya bisa lebih jauh daripada itu. Maka ada satu doa teh. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya pendengaran, jeleknya penglihatan, jeleknya pembicaraan, jeleknya hati, dan jeleknya air mani. Jadi yang namanya pandangan itu tatasa'ab bihi zunubul akbar. Gara-gara mata itu cabangnya dosa-dosa besar. Orang bisa gibah gara-gara apa teh? Gara-gara ngelihat. Mandang. Ya, orang bisa melakukan hal yang negatif gara-gara mandang. Makanya tatasya'abi dzunubul akbar, cabang-cabangnya itu dosa besar pandangan itu. Jangan main-main sama pandangan. Ya bahkan eh, pandangan itu disebut dengan anak sihamun min sihamil iblis. Anak panahnya setan deh. Anak panahnya iblis ada di pandangan. Maka hati-hati dalam masalah pandangan ini. Ya, lanjut ya. Memandang apa? Lanjut. Memandang dan melihat sesuatu yang diharamkan, menonton televisi, film, membaca koran, majalah, dan buku-buku porno, semuanya akan merusak hati, akal, dan agama seseorang. Nonton televisi yang maaf, yang kadang-kadang acaranya gitu-gitu aja deh. Saya kayaknya udah bertahun-tahun gak nonton TV deh. Ya, karena sekarang kan TV udah diganti sama handphone, betul? Iya, Ustaz. Iya, jadi TV itu ya akhirnya jadi kayak nggak terpakai aja. Apalagi acaranya gitu-gitu doang kan teh. Iya, Ya, Ustaz. cara-acara sinetron yang kadang-kadang nggak bermutu. Ya apalagi ada yang acara-acaranya itu kan ganteng-ganteng serigala. Coba gimana ganteng-ganteng serigala? Iya, Apalagi itu ya. pernah dengar. Apalagi kalau film-filmnya suster ngesot, ya beranak dikubur, ya, dan lain-lain. Ya kadang-kadang apa sih gitu. Ya buat mereka ya, orang-orang yang mungkin masih muda menonton nonton TV atau film, ya itu jadi sebuah kesenangan buat mereka. Tapi buat orang yang udah tuir ya, tua-tua kayak kita, udah kayaknya udah buat apa sih? Buat apa sih? Ya, udah cari yang lebih bermanfaat. Apalagi ibu-ibu yang hobi banget dengan drama Korea. Ya, drama Korea. Itu kan matanya memandang yang cakep-cakep tuh. Ya, Iya, Ustaz. iya. Siapalah King Jong, apa King Jong, Kim Jong siapa lah. Ya, atau siapa dilihat. Nah, mata ini ya, gara-gara memandang nggak dijaga,
Maka akhirnya, makanya kalau ada nih teh, bener nggak ya? Ada ada satu kata-kata Ustadz Firanda yang saya dengar bagus ya. Kalau ada zaman sekarang, orang bisa menjaga pandangannya, dia adalah waliullah. Wah, Betul nggak? iya, Kalau ada Ustaz-Ustaz orang seperti zaman itu. sekarang bisa jaga matanya, itu waliullah. Kasih Allah itu. Luar biasa pandangan itu. Ya, ya kalau berkah sekali kan kebetulan. Nah, kalau dilihatin terus, maka Nabi menasihatkan kepada nasihat kepada Ali radhiyallahu an. Jangan mengikuti satu pandangan dengan pandangan yang lain. Karena yang pertama untukmu, yang kedua bukan untukmu. Apalagi itu pandangan-pandangan yang bukan mahram. Coba teh, ini para ibu, apa yang membuat suamimu ganteng? Cinta, Ustaz. Bukan hanya cinta, karena kau nggak memandang yang lain. Oh, Betul? iya, Ustaz. Benar. Kalau seorang sering lihat wanita-wanita lain, ya otomatis istrinya akan jatuh derajatnya. Memandang wanita-wanita yang lebih cantik kan banyak. Banyak banget, Apalagi Ustaz. orang Lebanon yang katanya yang bayangannya aja cakep katanya. Ya, orang-orang ini yang itu kalau kita membiarkan meliarkan pandangan ini, maka pasangan pun akan jadi kurang indah. Ya, makanya istri akan terlihat indah ketika suaminya menjaga pandangan jadi wanita-wanita yang bukan mahram. Dan seorang istri akan melihat indah suaminya kalau dia tidak melihat wanita laki-laki yang bukan mahram. Dalam arti kata melihat dengan syahwat. Kalau nggak ngelihat nggak mungkin kan teh? Iya, Ustaz. Ya masa Pasti. matanya kayak orang buta kan pasti aja. Tapi ada pandangan yang selanjutnya ini loh. Tak, biasa. Tak, biasa. Tapi kalau ada tak, nah itulah. Ya, maka pandangan selanjutnya ini. Jadi setan itu menggoda manusia pada matanya. Setan itu menjadikan mata sebagai anak panah setan. Setan itu menjadikan pada mata bercabangnya dosa-dosa besar. Apalagi dia baca majalah atau koran atau buku-buku porno, film-film porno yang di dalamnya ada hal-hal kemaksiatan. Makanya agak bingung juga ya kalau ada seorang yang katanya ustazah mengajak orang nonton yang sebuah film yang ada adegan yang bukan suami istri, yang diajakin santri, ya. Nah, ini sudah jadi apa ya? Sudah 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 apa? Dia mengajak orang menonton sesuatu yang di situ ada hal-hal yang tidak pantas dipandang buat orang-orang para penghafal Quran. Orang gara-gara mata, makanya orang gara-gara mata ya itu hafalan tuh ya bisa hilang itu. Banyak cara menjaga hafalan itu salah satunya bisa jaga pandangan. Makanya nggak heran ya kalau orang laki-laki hafiz itu kebanyakan dia pada menikah muda teh. Kenapa? Agar bisa menjaga pandangannya. Ya, nah ini sekarang lagi viral ini di mana-mana. Nah, ya, maka mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang yang mengajak santri-santrinya untuk nonton-nonton film-film yang katanya religi, padahal di situ adegan-adegannya, adegan suami istri yang dilakukan oleh bukan suami istri. Ya, taib. Ya, apalagi itu, apalagi ada yang namanya narkoma teh. Narkoma teh, Nggak tahu apa itu, Ustaz. narkoba mata. Narkoba mata. Iya, maksudnya
efek daripada memandang film-film porno itu udah kayak narkoba teh, nagih terus. Oh, oh ya. Itu disebutnya narkoma, narkoba mata. Jadi orang kalau udah melihat sesuatu yang yang porno ya, nah ini dia bisa bisa ketagihan, kecanduan. Hmm. Persis kayak kecanduan narkoba. Pengen ngeliat terus, pengen ngeliat terus. Dan akhirnya hafalannya hilang, 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 hilang terus. Semoga Allah menjaga kita untuk bisa menjaga pandangan ini. Ya, ini bisa merusak hati pandangan ini. Bisa merusak akal dan agama seseorang. Nah, ini disampaikan oleh penulis. Ya, ini ibu-ibu yang hafalin doa-doa, yang hafalin Al-Quran, ya harus bisa jaga pandangan. Ya, lanjut yang harus perhatikan. Lanjut. Eh, hilang. Sebentar, Ustaz. Yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah bahwa acara-acara televisi dan film-film yang ada disaksikan oleh kebanyakan orang sekarang ini. Acaranya 90% lebih adalah tontonan yang tidak bermanfaat, lebih merusak hati dan agama. Baik, ya mudah-mudahannya bisa ya belajar. Makanya gini, ya kalau kita tahu kan minimal kita bisa jaga-jaga. Makanya ada doanya tadi ya, biar kita dihindari dari apa teh pendengaran yang buruk. Mungkin kalau ada yang bisa nyariin doanya ya, tolong di apa? Ada di chat, Ustaz. Udah ada di chatting ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri kalbi wa min syarri mani. Ada sebuah kejadian gitu ya. Waktu itu lagi di Mina ya, ada bapak-bapak kan di Mina tuh bagus lama ya, 3 hari. Tujuannya kan untuk belajar agama, memperdalam ibadah di Mina itu, menjalin ukhuwah dalam keadaan serba suasana yang seadanya. Mina namanya juga. Ya panas, tidur bareng-bareng, mandi juga ya gantian antri. Ada bapak-bapak curhat ya sama saya. Teteh kalau gitu tawaf, apa yang terpikir dalam dalam diri teteh? Lagi tawaf di Ka'bah, Ustaz. Ah, Yang terpikir baca ya doa. dosa, Ya dosa ya yang kayaknya terpikirkan semua dengan pengen ya ibadah. mendoakan ini, mendoakan itu kan yang kita pikirin kan. Doain anak, lihat doa-doa yang mustajab apa. Nah si bapak ini ketika tawaf yang terpikir adalah apa teh? Hubungan seksual. Ya, saya nggak nanya itu hubungan seksual sama siapa gitu loh. Ya, jadi bapak ini terpikirkan dalam tawaf itu adalah hubungan-hubungan seksual. Apakah dia nonton video porno atau dia melakukan bukan yang dengan yang halal wallahu a'lam. Saya cuma ngasih doa ini teh tadi. Bapak baca doa ini ya Pak. Aku berlindung kepada Allah dari jeleknya pendengaran, dari jeleknya penglihatan, dari jeleknya lisan, dari jeleknya hati, dari jeleknya air mani. Ya, ini bagus supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pendengaran, penglihatan, pembicaraan dan hati dan air mani yang buruk. Mudah-mudahan bisa jadi hafalan ya, bisa jadi doa tambahan buat ibu-ibu agar Allah menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, hati kita dan air maninya. Ya, baik kita lanjutkan yang D. Yang di Setelah pembahasan banyak memandang, yaitu berlebihan dalam bergaul. Lanjut. D berlebihan dalam bergaul. Tentang bergaul,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mar'u ala dini khalili wal yansur ahadukum man yukhalil. Artinya, seseorang itu tergantung dari agama sahabat karibnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia bersahabat karib. intinya kalau ada orang bilang, lu kalau gaul nggak boleh pilih-pilih, ini salah. Ya, gaul itu harus Harus pilih-pilih. pilih-pilih. Anda mau pakai baju aja pilih-pilih kok. Makan aja pilih-pilih. Padahal cuma bikin kenyang doang sama penampilan. Kalau temen, ini bukan bikin penampilan. Anda bisa seperti dia. Kalau temannya baik, Anda bisa seperti dia. Temannya buruk, Anda pun bisa seperti dia. Diibaratkan dengan orang yang berteman dengan tukang minyak wangi. Kalau yang baik. Kalau ternyata dia berteman dengan teman baik, ya tukang minyak wangi, dia dapat wanginya atau dikasih minyak wangi. Kalau berteman dengan yang buruk, maka dia bisa jadi terkena buruknya, atau saya kayak orang yang pakai pandai besi ya, dia Mm-mm. kena besi, kena apinya atau kena asapnya. Maka pilih-pilih dalam bergaul ini bisa menyebabkan efisien waktu Anda. Karena kalau temannya baik, Anda akan dapat banyak kebaikan. Tapi kalau temannya buruk, maka waktu ini akan banyak terbuang. Ya, teman yang baik akan saling mengingatkan dalam masalah kebaikan. Teman yang baik akan merubah keburukan jadi kebaikan. Teman yang baik akan mengingatkan ketika Anda tersesat. Maka hati-hati, agama seseorang tergantung agama temannya. Maka penting memilih-milih teman. Dan ingat ya, teman baik itu nggak banyak, betul? Iya, betul banget Ustadz. Ya. Karena terlalu banyak teman juga banyak drama. Iya betul Ustadz. Setuju. Teman saya, ya kan saya orangnya Badung. Tahu sendiri orang Badung temannya kayak apa. SMP, SMA, kuliah, ya nggak ada. Hanya sekedar grup doang sekarang teh, betul? Iya, Ustadz. Teman-teman lama itu yang kuliahan, SD, hanya sekedar grup saja. Nggak ada jadi deket gitu sampai soulmate banget. Nggak ada. Sekarang teman dekat saya siapa? Tetangga saya. Teman dekat saya adalah tetangga saya kanan kiri. Yang ketemu di masjid dekat rumah. Teman saya adalah lingkungan dalam klaster saya atau perumahan saya. Yang banyaknya kenalnya di masjid. Lagi taklim atau murid-murid saya. Nah, itu teman. Karena mungkin, apakah mungkin teteh teman teteh kan di Hong Kong. Seakrab-akrabnya sama teman yang di Indonesia, teteh mati dia datang ke Hong Kong. Iya, nggak bisa. Ya, ya paling cuman ya WA doang sama keluarga. Tapi kalau tetangga, dia nyolatin kan, betul? Betul, Ustadz. Ya, kita sakit dia jenguk ke orang tetangga namanya juga. Maka saya baru sadar, kenapa al-jar qabla dar. Carilah tetanggamu sebelum kau memilih rumahmu. Carilah tetanggamu sebelum kau memilih rumahmu. Jadi harusnya milih tetangga dulu baru milih rumah. Kan susah kan ya. Iya, Tapi alhamdulillah ya, kalau kita berusaha baik, kemudian ya datanglah tetangga-tetangga yang baik ya insya Allah. Makanya segitu banyaknya teman yang benar-benar istilahnya ya STJ lah, Sister Til Jannah, ya paling cuma beberapa. Ya paling pengurus-pengurus pengajian teh.
Iya. Ya, paling yang ketemu-ketemu ya di tempat-tempat yang baik. Jadi berlebihan dalam bergaul salah. Apalagi semuanya dilayanin, mau yang jelek, mau yang kan saya dakwah Pak Ustadz, dakwah sama teman-teman pemabuk, sama teman-teman yang di diskotik, mantan-mantan, saya dakwah mereka. Kata Syekh bin Bas, kadang-kadang setan membisikkan itu teh. Hmm. Tahu-taunya bukan dia yang mewarnai, malah Dia yang dia yang kebawa. terwarnai. Iya. Ya boleh-boleh saja Anda mau bergaul. Masalahnya kuat kagak? Punya ilmunya enggak? Iya. Terwarnai enggak? Lama-lama ini terwarnai, ya malah jadi samaannya nanti. Ya, ini hati-hati. Agamamu bagaimana temanmu. Dan teman yang baik itu nggak banyak. Kalau ada, satu, dua aja teman baik pegang erat-erat. Kenapa? Karena perpisahan itu mudah, sedangkan yang namanya keakraban itu sulit sekali. Bahkan teh nikmat punya teman yang soleh, itu nikmat yang yang kata Umar nikmat kedua setelah nikmat Islam. Nikmat teman itu nikmat, ya, nikmat yang luar biasa punya teman yang soleh itu. Bahkan nikmat, ya setelah nikmat Islam, nikmat teman-teman yang soleh. Ya, maka punya teman yang soleh bagus banget. Pegang dia. Dan teh yang namanya pertemanan akan ketika satu orang saja berbuat dosa teh. Teteh misalnya punya teman si A, si B. Ya, teteh si C. Si A ini berbuat dosa, dia akan pergi dengan sendirinya teh. Hmm. Ya, pertemanan itu Masya Allah. Satu yang luar biasa, yang mudah-mudahan ibu-ibu semuanya punya teman-teman yang soleh dan soleh. Apalagi itu teman-teman yang bertauhid teh. Terus begitu kita meninggal dunia, dia datang nyolatin. Apalagi jumlahnya sampai 40 orang. Ya 40 orang ini nggak harus akrab ya. Ya, misalnya ya orang, misalnya kita kenal si A, orang yang bertauhid, mungkin nggak akrab ya. Tapi begitu mati itu orang nyolatin kita, itu doanya jadi syafaat kalau 40 orang bertauhid. Ya. Dan doa dari teman ini kan tambahan. Ya, dari doa-doa anak-anak yang soleh, doa dari teman-teman yang soleh. Taib, lanjut. Orang yang pandai, lanjut. Orang yang pandai bergaul adalah orang yang bergaul dengan orang-orang yang dapat menyelamatkan dirinya dari kemurkaan dan siksa Allah Ta'ala. Dia bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik yang akan membawa dirinya ke dalam ketaatan. Maka pandai-pandailah dalam memilih teman agar kita selamat dunia dan akhirat. Taib, ya. Jadi hati-hati banyak bergaul. Kemudian ada syairnya. Dalam syairnya, Safiuddin Al-Huli mengatakan berkumpul dengan manusia tidak ada manfaatnya. Selain berbicara tak karuan dan desas-desus. Maka sedikitkanlah berkumpul dengan manusia, kecuali jika untuk menuntut ilmu atau memperbaiki keadaan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, berkumpul bersama teman itu terbagi dua. Salah satunya adalah, lanjut ya. Salah satunya adalah berkumpul untuk kesenangan dan menghabiskan waktu. Maka hal ini bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Minimal hal ini akan merusak hati dan menyia-nyiakan waktu. Dan yang kedua, berkumpul bersama mereka untuk saling bekerja sama dalam meraih kesuksesan hidup dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Hal ini termasuk perbuatan yang paling mulia dan bermanfaat, namun menimbulkan tiga bahaya: saling berbasa-basi, banyak bicara, dan berkumpul lebih dari kebutuhan. Hal ini akan menjadi kecenderungan hati dan kebiasaan sehingga menghalangi tujuan utamanya. Bagus sih tujuannya teh. Cuman akhirnya jadi sering banget kongko-kongkonya. Ini jadi saling basa-basi, banyak bicara, ini berkumpul lebih dari kebutuhan. Ya,
Bapak Ibu sekalian yang Allah, kata Imam Syafi'i, jika kamu memiliki seorang sahabat yang bisa membantumu dalam ketaatan, peganglah erat-erat. Karena menjaga persahabatan itu sulit, sedangkan berpisah itu mudah. Umar bin Khattab mengatakan, "Alika ya ihwani sidq, wa'is fi aknafihim." Carilah teman-teman yang jujur, lalu hiduplah di tengah-tengah mereka. Karena mereka adalah perhiasan di saat lapang dan perlengkapan di saat musibah. Saya ulangi, kata Umar bin Khattab, carilah teman-teman yang jujur, lalu hiduplah di tengah-tengah mereka. Karena mereka adalah perhiasan di saat lapang. Jadi ketika kita lagi lapang, ya, lagi dalam keadaan mudah, enak, mereka adalah perhiasan. Dan teman-teman, ketika kita kena musibah, maka mereka adalah pelengkapnya. Ketika kita kena musibah, maka mereka yang akan memberikan hiburan buat kita. Ya, oleh karena itu, kata Umar bin Khattab, tidaklah seorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara muslim yang saleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah, inilah terakhir pembahasan bab, ini bab 5 ya Teh kalau nggak salah Bab ya. 5 ya Ustadz. Ya bab 5. Jadi intinya di bab 5 ini kita belajar bagaimana mengefisienkan waktu. Apa aja hal-hal yang membuat waktu itu efisien. Di antaranya adalah di poin 18, tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Berlebihan dalam berbicara, hati-hati. Ya, berlebihan dalam makanan, makan, hati-hati. Apalagi ditambah berlebihan makan dan tidur. Kemudian berlebihan dalam memandang, ya. Kemudian juga berlebihan dalam selanjutnya yaitu dalam bergaul. Baik, kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Bab 6 ya, Teh. Ya. Sebentar, Teh. Kedengaran suara saya, Teh? Eh, Agak dengeran kecil. lagi. Hmm. Teh, kedengaran? Ya, sudah Ustadz. Ya, sebelah ada yang lagi pembangunan, jadi saya matiin dulu itunya apa. Saya cancel noise. Sebentar, minta tolong. Oh, memang suaranya kencang banget ya. Tapi nggak kedengaran di sana kali ya? Enggak Ustadz, enggak ada. Alhamdulillah. Baik, nggak apa-apa deh, saya aja yang kedengaran. Dah, sekarang kita masuk ke bab yang keenam. Bagaimana memperbaiki keadaan Anda? Ya, lanjut deh. Jadi, poin kelima, bagaimana hal-hal yang mengefisienkan waktu. Nah, bab keenam, bagaimana memperbaiki keadaan Anda. Kan ada yang udah terlanjur, kan Teh, betul? Iya Ustadz, bener Ada yang Bang. udah terlanjur, ada yang mungkin lagi, ya namanya juga lagi berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, gimana nih poin yang keenam ini kita lagi bahas bagaimana memperbaiki keadaan kita. Ya, Ya, yang pertama memperbaiki masa lalu dan masa depan. Nah, ini gimana nih? ya, Ya, lanjut ya. ya. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah saat ini Anda berada pada waktu yang diapit oleh dua waktu, yang pada hakikatnya waktu tersebut adalah umur Anda yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang, Betul kan waktu itu cuma tiga teh. Yang lalu, dan yang yang akan datang, sekarang, yang akan datang. dan yang akan datang.
Nah, ini bagaimana kita menyikapinya nih, ya. Lanjut. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Nah, kenapa? Ya, karena kita nggak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa di masa lalu. Makanya kata ulama salaf, jangan merasa aman deh. Jangan merasa aman dari masa lalu. Cuman kita juga teh jangan terlalu mikirin banget ya teh. Karena akhirnya nggak fokus ke masa yang sekarang. Ya kayak naik mobil aja. Ya kayak naik mobil aja teh. Kan jangan sering-sering lihat spion, betul nggak? Iya, Lu musuh lihat spion mulu. tabrak. Lihat masa lalu terus. Ya akhirnya kan itu spion lihat ke belakang terus. Akhirnya nabrak. Nggak fokus sekarang, nggak fokus tentang bagaimana yang dia lakukan sekarang. Jadi ada orang yang terjebak di masa lalunya. Meran, apa sih, menyesali masa lalunya berlebihan, lebay. Sehingga akhirnya putus asa. Oh ya Allah, apakah dosa saya diampuni ya Allah? Akhirnya yang dia kerjain mikirin masa lalu mulu. Ya, maka masa lalu telah berlalu. Maka silakan perbaiki dengan cara taubat, menyesal dan istighfar. Ya, jadi kita nggak merasa aman, nggak melupain teh, nggak ngelupain. Kenapa nggak ngelupain teh? Biar kita nggak terjebak kembali ke masa lalu, betul? Iya. Makanya kan gini, masa lalu itu kan banyak sekali hal-hal yang mungkin positif dan negatif. Dan kalau kita anggaplah yang negatif gitu ya. Kalau kita mikirin masa lalu, terus akhirnya kita lupa sekarang sedang di masa yang sekarang. Maka kata ulama salaf, ya masa lalu telah berlalu, masa depan belum tentu ketemu, masa sekarang milikmu. Maka lakukanlah, beramal. Saya ulangi ya. Kata Hasan al-Basri, masa lalu telah berlalu. Qad zahaba bima fihi. Dengan segala kenangannya, dengan segala kejadiannya, ya, dia telah berlalu. Masa bagaimana cara menyesalinya? Ya bertobat, beristighfar, nyesel. Tapi yang pasti masa lalu qad zahaba fihi. Maka dia telah berlalu dan dengan segala kenangannya. Sedangkan masa yang akan datang belum tentu ketemu. Fala'allaka la yudrikuh. Belum tentu ketemu masa depan kan. Fal'an. Sedangkan hari ini, masa ini, laka, milikmu. Fa'amal fi. Beramalah. Ya. Jadi jangan terjebak mikirin masa depan gitu terus. Jangan. Jangan terjebak mikirin masa lalu terus. Jangan. Maka beramallah sekarang. Ya. Beramallah sekarang karena sekarang ini milikmu. Jadi waktu yang telah berlalu dapat diperbaiki dengan cara tobat, menyesal dan beristighfar. Lanjut melakukan. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat, sebab perbuatan-perbuatan tersebut tidak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Nah, ya, jadi masa lalu jadikan pelajaran bahwa apa? Bahwa saya nggak mau balik lagi ke masa lalu. Masa depan saya sekarang saya harus menghindari dari perbuatan-perbuatan masa lalu yang tidak bermanfaat. Lanjut. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda, sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekedar meninggalkan dan melepaskannya saja tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Dalam hal ini, yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Coba deh ada kata-kata bagus begini deh. Kata ulama salaf tuh.
yang bisa berbuat baik itu banyak. Tapi yang meninggalkan dosa hanya orang-orang yang jujur. Misalnya, penjahat bisa berbuat baik teh? Bisa, Ustaz. Bisa. Siapapun bisa berbuat baik. Tapi yang meninggalkan dosa itu hanya orang-orang yang jujur. Ya, jadi yang meninggalkan dosa belum tentu bisa semua orang. Iya. Semua orang bisa berbuat baik, tapi untuk meninggalkan dosa belum tentu bisa semua orang. Makanya ketika orang yang punya masa lalu, ya, maka bertekadlah, ya, dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, kata Ibnu Jauzi, kadang teh perbuatan dosa itu terasa setelah di usia tua. Coba teteh, pikir, orang kena penyakit di usia tua gara-gara kapan? Gara-gara mudanya nggak jaga kesehatan ya Ustaz. Betul, makanan nggak benar, betul? Ya. Itu baru makanan menyebabkan masalah di usia tua. Gimana dosa? Ya, dosa bisa membuat masalah di masa depan, bisa membuat masalah di masa tua. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanan saja bisa berefek di masa tua, di masa muda, yang akhirnya berefek di masa tua, gimana dengan dosa kalau dia tidak bertobat kepada Allah? Makanya teh salah satu di antara orang yang tersesat di usia tua adalah ketika dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya di masa lalu. Contoh kebiasaan buruknya di masa lalu melakukan apa? Dia nggak bisa tinggalin sampai di masa tua. Ah, ini bisa berbahaya sekali. Apalagi itu termasuk dosa-dosa besar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, di antara sebab tersesatnya orang di usia tua adalah salah satu banyak ya. Banyak sebab-sebab orang tersesat di usia tua itu banyak sebabnya. Ya, salah satunya adalah kebiasaan buruk di masa muda, di masa lalu yang terbawa di usia tua. Jadi dia bukannya ninggalin malah terus saja jadi kebiasaan. Ya, naudzubillah. Baik, lanjut dengan demikian lanjut. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat, sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya. Baik, ya ini trik ya agar apa? Agar seseorang yang punya masa lalu, yuk butuh tekad, ya butuh penyesalan, butuh tekad, butuh taubat, ya. Dan dengan demikian masa lalu dapat diperbaiki dengan taubat. Sedangkan masa depan diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa. Jadi perbuatan-perbuatan masa lalu yang penuh dengan dosa sampai masa sekarang dan masa yang akan datang dia masih saja mengerjakannya. Maka butuh kekokohan niat, butuh tekad, ya, dan butuh juga teh teman-teman yang soleh yang mendukungnya dalam ketaatan. Butuh juga partner yang soleh, betul, istri, suami yang membantunya dalam ketaatan. Karena ketika kita bicara ya tentang eh, kenapa orang bisa tersesat di usia tua, ini mungkin sedikit saya sampaikan agak lebih. Salah satu sebab orang tersesat di usia tua satu, tidak menyadari akan perjalanan yang jauh yang membutuhkan bekal dan persiapan. Orang kan ya di masa tua harusnya butuh bekal. Ternyata dia nggak menyadari perjalanan ini akan berakhir. Dia nggak sadar kalau bekalnya baru sedikit. Nah, ini
penyebab orang tersesat di usia tua yang pertama, tidak menyadari bahwa perjalanan ini membutuhkan bekal dan persiapan. Yang kedua, ini yang tadi kita bahas deh. Kebiasaan buruk yang terus dibawa di usia tua. Maka kebiasaan masa lalu yang tadi kita bahas, kan kita lagi bahas bagaimana memperbaiki keadaan kita. Jangan sampai di usia tua gitu-gitu aja. Jangan sampai di usia tua sama kayak masih muda dalam masalah amal. Jangan sampai di usia tua tersesat. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Akban nas man dhalla fi akhir safarihi wa qad qarabal manzil." Orang yang bodoh itu adalah orang yang tersesat di akhir perjalanan. Perjalanannya udah mau habis, umurnya udah tua, waktunya sebentar lagi, dia malah nyasar. Padahal rumahnya sudah kelihatan dari jauh. Kenapa dia malah nyasar? Orang rumahnya udah kelihatan. Kenapa dia malah beralih haluan? Padahal usianya sudah sebentar lagi. Yang kedua adalah kebiasaan buruk yang terus dibawa di usia tua. Yang ketiga, suka menyia-nyiakan umur. Ya, dia nggak sadar bahwa umur ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi ini poin yang ketiga nih. Kenapa orang tersesat di usia tua suka menyia-nyiakan umur. Padahal umur ini adalah nikmat Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, orang tersesat di usia tua itu suka menunda-nunda dalam beramal. Suka menunda-nunda dalam beramal. Nantilah, nantilah. Ya. Yang kelima, menyia-nyiakan kesempatan. Jadi udah dapat kesempatan. Allah kasih kita umur loh. Allah kasih kita umur. Jangan sampai disia-siakan. Saya tanya teh, banyakkah orang yang meninggal COVID? Banyak banget, Ustaz. Banget. Bukankah banyak teman-teman yang udah mendahului Anda? Tapi kenapa kita masih hidup? Allah berikan kita kesempatan. Allah berikan kita waktu untuk bertobat. Malah disia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang tersesat di usia tua lalai terhadap peringatan-peringatan Allah. Allah udah kasih peringatan, uban, sakit, meninggal teman-temannya, orang terdekatnya meninggal, pasangannya malah meninggal, ibunya, bapaknya meninggal. Bukankah itu peringatan? Kenapa dia nggak mengambil peringatan? Dia lalai dari peringatan-peringatan Allah. Ya. Yang ketujuh, orang tersesat di usia tua karena kurangnya ilmu. Kurang datang ke majelis ta'lim. Kurangnya belajar agama. Yang kedelapan, orang tersesat di usia tua karena lemah dalam berdoa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal kharami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Satu akan banyak lemah. Kemudian aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan keburukan di masa tua. Di masa tua malah berbuat buruk. Aku berlindung kepadamu dari sifat kikir, dari siksa kubur dan kehidupan, ya, bencana kehidupan dan kematian. Nabi juga ngajarin doa, Allahumma inni a'udzubika an arudda ila arzalil umr. Coba ikutin bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an arudda an arudda ila arzalil umur. ila arzalil umur. Ya Allah,
Sungguhnya aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada seburuk-buruknya usia. Jadi kita dikembalikan kepada seburuk-buruknya usia. Di akhir tua bukannya tambah baik, tapi malah menjadi-jadi. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, itulah sedikit, ada 9 itu ya. 8 ya. 8 Ustaz. 8. Kenapa orang bisa tersesat di usia tuanya? Makanya Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita untuk beramal. Masih hidup, Masya Allah. Allah kasih kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan lagi, Insya Allah. Ya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ketemu lagi. Ya. Allah mudahkan kita untuk terus bertobat, bisa berzikir pagi sore, terus bisa memperbaiki diri. Maka salah satu caranya dengan memperbaiki masa lalu dan masa depan. Memperbaiki masa lalu dengan tobat, istighfar, dan nyesal. Dan memperbaiki masa depan dengan menghindari dari dosa-dosa yang sama di masa yang lalu. Ya, dan tadi semua orang punya masa lalu. Tapi qad zahaba fi, masa lalu sudah berlalu dengan segala kenangan. Anda boleh lihat kayak lihat spion, jangan sering-sering. Hanya sebagai motivasi aja, jangan sampai balik lagi. Sedangkan masa yang depan akan datang, fal'allaka alla yudriku. Belum tentu kita ketemu. Fal'an, dan sekarang, laka fa'amal fi. Hari ini milikmu. Dan beramallah di dalamnya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya kan Allah, mungkin sampai sini dulu ya Teh. Iya, Ustaz. Ya, Boleh, ini nanti saya foto dulu deh. Ini sampai sudah mananya. dicatatin. Ya. Saya biar nggak nanya-nanya. Saya foto dulu sampai mananya. Oke. Udah dicatat, Ustaz. Ya, mungkin ada yang nanya. Silakan kalau ada yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa yang nanya Ustadz di sini. eh Saya yang bertanya hukum arisan Ustadz boleh atau tidak karena ada yang berpendapat bahwa itu termasuk mengundi nasib. Baik, ya sebenarnya ya memang ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh ya. Yang bilang yang bilang nggak boleh itu karena beberapa alasan. Alasan kehati-hatian, di antaranya tuh hati-hati ada ribanya, ada lebihnya. Dan kadang-kadang suka begini teh, yang dapat arisan nanti traktir ya, ada nggak yang gitu teh? Nggak tahu Ustadz, nggak ikut. Ya, jadi ketika berbicara arisan, ya arisan ini kan tadi atas satu ya. Kalau bicara arisan ya, satu arisan ini kan urusannya muamalah manusia. Ya, asal muamalah ini kan boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Paham? Kan arisan ini muamalah gitu ya. Muamalah manusia, dan selama tidak ada yang melarangnya, ini boleh. Apalagi arisan ini salah satu yang sekarang ini udah kayak sosial teh, yang dalam perkara sosial kadang-kadang dapat membantu memenuhi kebutuhan sesamanya, betul nggak? Katanya gitu. Ya, jadi kadang-kadang dengan gara-gara arisan ini dia yang nggak punya duit jadi ada duit gitu. Jadi karena dia dapat kan, nah, ini pandangan pandangan yang membolehkan ya teh ya. Satu, karena ada apa tadi? Ini urusan muamalah manusia. Wah ya. Apalagi di sini ada urusan tolong menolong gitu loh teh, urusan sosial. Sehingga orang yang mungkin dia nggak punya duit, akhirnya bisa dapat. Ya, yang kedua itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, Syekh bin Shalih Al-Utsaimin dia berkata arisan hukumnya adalah boleh kata beliau. Bahkan ya, jadi intinya tidak terlarang.
Barang siapa, kata beliau, mengira arisan termasuk memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat, maka anggapan tersebut adalah keliru, kata beliau. Sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagian sesuai dengan gilirannya masing-masing. Betul, Teh? Iya, Ustaz. Ya, ya. Jadi kata ini maka saya ingin itu termasuk yang membolehkan. Hmm. Ya, jadi saya nggak ngomongin Ustadz A, Ustadz B, ini Syekh Utsaimin gitu lah. Ya, Syekh Utsaimin ini kan, ya masya Allah ya, kita mah nggak ada daki-dakinya istilahnya. Ya, kita mah kaki di debu dia dalam masalah ilmu. Beliau adalah seorang ulama besar yang banyak menjadi rujukan ulama dunia. Jadi jangan bandingin nama saya atau sama ustadz-ustadz lainnya ya. Fatwa beliau ini. Hmm. Jadi jadi kata Syekh Utsaimin, ya boleh karena apa? Ya, ini bukan memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat. Hmm. Kan orang kadang minjem tapi ngambil manfaat. Ya, Ya, lu minjem sama gua tapi balikinnya lebih. Nah, itu kan enggak. Ya, ya. arisan yang nggak boleh begitu teh, dapat lebih, ngerti ya? Aha. Ya, kan itu ya. Tapi kata Syekh Utsaimin ini enggak. Dia memberikan pinjaman dengan tidak jadi bukan dengan memberikan pinjaman dengan ada manfaatnya enggak. Ya, iya. Ya, dengan mengambil manfaat. Dan kenapa? Karena semua anggota mendapatkan bagian sesuai dengan gilirannya masing-masing. Jadi ringkasnya, ya, arisan itu hukumnya boleh bahkan memiliki manfaat. Namun perlu diingat, dalam acara arisan hendaklah diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Seperti tausiah, ya, nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ya, minimal jangan sampai mengisi arisan dengan gibah, Ya, iya. ya, dan lain-lain. Itu bagi yang ngapain tadi teh? Membolehkan. Kan arisan. Yang bolehin, saya usaimin. Kemudian karena itu urusan sosial yang bisa jadi nolong orang dan muamalah itu hukumnya boleh selama nggak ada yang melarang. Kemudian juga dibolehkan asal nggak ada lebih, ya. Nanti yang dapat nilai traktir ya jangan, nggak begitu, ya. Terus juga sarannya yang bolehin arisan ini diisilah dengan hal yang manfaat. Tausiah-tausiah ya diisi dengan hal-hal yang apa yang positif lah ya. Baksos ya jangan sampai akhirnya banyaknya arisan tapi pamer, pamer sosialita, pamer keadaan, pamer ya bahkan nggak sedikit ada yang begini teh. Yang mau dapat duluan silakan mau bayar berapa. Jadi ditawarin. Nah ini nggak boleh ya. Yang Yang mau. mau dapat duluan silakan bayar berapa. Ya, Ya. Nah jadi dia ngambil ada apa ngambil manfaat dari yang pengen dapat duluan. ya. Kemudian ada lagi teh. Nah ini intinya boleh ya. Tapi saya ngasih warning nih teh. Hmm. Karena saya ini kan banyak banget ngajar-ngajar ibu-ibu Ibu. yang dengan alasan arisan. Wah, dari berbagai kalangan. Nah, ini tadi kan saya udah sampaikan pendapat para ulama. Sekarang saya kasih batasan-batasannya. Ya, catat aja sama ibu-ibu yang arisan ini. Satu, jangan sampai banyak tabarrujnya. Tabarruj itu apa, Ustaz? Afwan. Dandan, Oh, ya luar biasa kadang-kadang Bu. Dandannya tuh udah kayak gak kelihatan ada celah pori-pori. Ya, kayaknya kelihatannya udah luar biasa apa. Jadi penampilannya ini kan ya jadi acaranya udah kayak kayak fashion show iya. ya acaranya akhirnya udah kayak pamer ya jadi berlebihan tuh udah kayak ke pesta Paham, Ustaz. ya di satu nih
Ibu jangan ragu, saya ngerti banget dah tentang ibu-ibu yang arisan mah. Kejadian-kejadian penipuan pun banyak yang ngadu ke saya. Hmm. Jadi satu, hati-hati dengan tabarruj. Pamer-pamer, dandan-dandan, yang akhirnya memamerkan tasnya, memamerkan apa tuh? Ya, bukan dari situ satu, memamerkan apa lah? Ya, perhiasannya dan lain-lain. Yang kedua tuh, hindari gibah. Ini gibahnya kadang-kadang nggak ketulungan. Ya, temannya diomongin, ya dan lain-lain. Ini. Yang ketiga, hindari pemborosan. Sampai nyewa fotografer deh. Wah, Sampai nyewa fotografer. Fotografer disewa buat penampilan-penampilan mereka. Ya, nah, ini banyakkan foto-fotonya daripada taklimnya. Bahkan waktu saya kepotong buat ituan tuh. Ustadz nunggu ya sampai jam sekian ya. Kita foto-foto dulu. Jadi mereka ini banyak yang akhirnya pakai fotografer. Kemudian lagi di hotel-hotel yang berbintang. Ya, kalau di rumah-rumah masih mending dah. Di hotel-hotel berbintang teh. Ya, nah ini harus dicatat lagi. Kemudian yang selanjutnya tidak memaksakan diri dengan berhutang kepada yang lain untuk ikut arisan. Ini yang ngutang deh. Dan arisan utang kan. iya. Dia ngutang lagi gitu. Yang selanjutnya ya kajiannya diperbanyak daripada penampilan gaya-gayanya. Ya, ya kadang-kadang ya tadi saya mah ya ini curhat aja deh tuh sama yang arisan-arisan teh. Ya, waduh ngajinya mah dikit, foto-fotonya luar biasa. Ya, kemudian lagi hati-hati amanah bagi yang udah dapat. Yang udah dapat jangan sampai kabur. Yang udah dapat kan tetap bayar kan teh? Iya, harusnya sih begitu, Ustaz. Udah kabur. Ya, nah ini ya sedikit yang begitu. Yang terakhir nih kejadian itu. Dia arisan, kenal dengan mereka, jadi grupnya dengan tujuan menipu. Waduh. Kan pasti dong, namanya mereka bertemu, bergaul, nawarin bisnis, betul? Iya, bisa, Ustaz. Hmm. Nah, nawarin bisnis, ternyata oknum. Akhirnya si Fulan ya karena ini ya dia taruh sekian, sekian ratus juta, taruh sekian-sekian ya, kabur. Ini jadi ditunggangi akhirnya. Makanya ya saya menjawab sesuai dengan keadaan sekarang. Kalau dari segi hukumnya tadi udah dibahas oleh Syekh bin Saleh Al-Utsaimin. Tapi sekarang nih keadaannya nih kayak gini nih. Makanya kalau terus ada lagi satu, jangan berlebih-lebihan sampai ada yang 15 kali arisan Iya. sebulan. Jangan berlebih-lebihan. Ya, ini tambahan catatan kaki bagi Hmm. member arisan. Ya, dan mungkin saya kalau diingat-ingat ya ya ada lagi ya, cuman ya segitu aja dulu deh. Ya tentang masalah tersebut. Makanya ada yang membilang oh, arisan itu ya udah mendingan nggak usah dah kalau banyak mudaratnya mah gitu lah. Ya, jangan sampai kan yang mubah jadi dosa betul nggak? Betul, Ustaz. Iya. Gitu ya. Jadi timbang-timbang baik buruknya sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi benar-benar kalau yang benar-benar tuh enak deh.
ketemuan di rumah siapa, ya biasa aja mereka. Makan biasa sambil kajian ya, nah, dengerin tausiah, perhatian, pulang ya, udah selesai. Nggak ada yang namanya akhirnya jadi buang-buang waktu gitu loh. Ya. Kalau terlalu lama di tempat, tadi kan babnya tuh udah dibahas. Lanjut ya. Ya. Eh, ini Ustadz, ada yang bertanya, kalau kita banyak makan sekali-kali masih boleh nggak Ustadz misalnya pergi makan buffet buffet yang makan sepuasnya? Boleh nggak apa-apa kan yang nggak. Oh ini all you can eat ya. All you can eat, ya ya kayak Bahasa gitu. bahasanya mah masalahnya emang all you can eat seberapa banyak kita bisa makan. Dan Perut kita bahasa tuh nggak udah boleh ditaker makan. sama dia, ya kan? Iya, iya Ya, sih. jadi jangan banyak makan berlebihan. Jadi ya kan gini. Intinya makan kenyang ya boleh sekali-kali. Tapi kalau sering kenyang, terlalu kenyang, ini jadi ngantuk, jadi malas ibadah. Maka Mhm. malah yang bagus kan sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat napas kan, Iya. gitu. Cuman ada all you can eat gitu loh ya. Nah, ini jadi kita banyak sekali-kali ya nggak apa-apa lah. Cuman ya setahu saya seberapa banyak sih yang kita bisa makan tuh udah ditakar sebenarnya, ya. Malah kadang-kadang begitu kita kebanyakan diliatin mulu sama karyawan. Ini orang kelaparan gitu. Nggak makan seminggu. Ya lu kan banyak banget yang lain mah udah pada ngap, udah pada pulang di belum. Makanya diwaktuin kadang-kadang. Ya, Ada ya. yang cuma 30 menit, ya 20 menit gitu ya. Diwaktuin. Dua Biar jam. kagak lama-lama ya. Rudes juga kali kalau yang lambungnya levelnya 4. Ya sekali-kali boleh lah Bu. Ya namanya makan kenyang ya. Tapi ya jangan keseringan dan berlebihan. Lanjut. Ya, Ustaz. Ada pertanyaannya begini, Ustadz. Hidup di tengah masyarakat yang kafir, sulit punya teman yang Muslim, adapun adapun tidak apa nih maksudnya ya? Ah, Gini ya, eh, dia hidup di tengah masyarakat yang kafir dan sulit punya teman yang Muslim. Kalau ada yang Muslim pun bukan yang sunnah gitu, Ustadz, atau yang Islam Baik. tradisional deh. Nah ini bagaimana? Apa lebih Itu baik lebih baik. sendiri? Kalau teman itu emang nggak boleh, teman akrab tuh orang kafir nggak boleh. Ya, jadi teman akrab itu carilah orang yang kalau punya teman sekedar kenal, tetangga, apalagi di negeri kafir kan, ya sekedar kenal ya. Ya, kalaupun dia mau berteman dengan orang-orang kafir, justru niatkan untuk berdakwah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, bisa melihat Islam dari kita. Saya selalu ngasih tahu buat orang-orang yang sekolah di luar negeri untuk berakhlak baik, karena dia akan dipantau oleh orang-orang kafir. Dia akan menjadi teladan nanti. Maka mudah-mudahan yang berada di negeri kafir ini bisa banyak mengislamkan atau minimal memberikan pencerahan bahwa Islam tidak sejelek, ya nauzubillah ya. Islam ini indah, Islam ini hebat, mulia, tidak seperti yang digambarkan oleh media-media yang jelek. Hmm. Jadi kalau pikir itu saran buat yang berada di negeri kafir yang tidak ada teman, yang pokoknya bertetangga. Nah sekarang kalau ada dua pilihan, ya mereka orang kafir, satu lagi orang Islam tapi tidak sunnah, maka tentunya orang Islam yang tidak sunnah ini jauh lebih baik daripada orang kafir. Ya, Kalau kafir. memang harus dijadikan teman. Wal amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Orang Islam yang budak tapi mukmin itu lebih baik daripada orang kafir yang menakjubkan. Ya, mudah-mudahan Anda bisa jadi memberikan hidayah kepada mereka dengan akhlak Anda ya. Insya Allah ya, selama niat ini ada ya maka semangat menuntut ilmu biar bisa menyebarkan Islam. Lanjut. Ini masih ada hubungannya, Ustadz. Hmm. Teman kafir menganggap kita sahabat, tapi karena sudah belajar ngaji, kita tidak menganggapnya. Kadang risih juga dan tidak enak dengan persangkaannya.
Dia kafir tapi tetap mendukung kita beribadah. Apakah tetap harus dijauhi? Ya, intinya jangan jadi akrab. Ya, jangan jadi akrab. Jangan jadi akrab. Jangan jadi kayak, ya kan teman akrab lain kan teh ya. Iya, Teman akrab kan pasti apa? yang eh kesana kemari lah Ustaz. iya, ya jadi jangan sampai akrab banget ya. Jadi harusnya yang menjadi teman akrabnya dia orang orang Muslim. Jadi kalau misalnya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah ya, yang namanya kembali lagi kan tadi kepada hadis bahwa teman itu almar'u ala dini khalili, bahwa yang namanya apa tadi, teman itu bagaimana temannya. Heeh. Walayanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah seorang memperhatikan siapa yang menjadi teman akrabnya. Ya, jadi di dalam bahkan di dalam riwayat yang lain la tusaib illa mu'minan, janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan lain-lain banyak sekali ya. Eh, jadi kalau misalnya mereka dia baik ya, maka doakan ya teh, doain teh, Iya. doain ya. Kan ada yang begitu, orang kafir tapi baik dan lain-lainnya, doakan dong ya, sisihkan dakwah. Kalau Anda kan kadang-kadang mungkin karena baiknya dia, sayangnya dia, bahkan maaf ya, mungkin karena mungkin jauh dari orang Islam ya, akhirnya dia tuh suka nolong, suka bantu gitu loh. Doakan dia biar jadi orang Islam. Ya, ya Allah, doanya gini teh, Allah Mahdi, sebutin namanya. Allah Mahdi, sebutin namanya. Ya, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Allahumma hdi. Ya, sebutin namanya. Out. Terus doain. Ya, ya Allah, berikan dia petunjuk, sebutin namanya. Ya Allah, ya kan yang bisa bolak-balikan hati cuma Allah. Nggak ada kata nggak mungkin bagi Allah. Jadi kadang-kadang ya memang ada orang kafir seperti itu, baik dan tapi syariat ya menyuruh kita untuk bersahabat dengan orang-orang mukmin. Tapi bedain ya teh antara bersahabat dengan kenal Berteman. ya teh ya. Kenal ya. Loh, kalau kita berbuat baik sama siapa aja, jangan sampai salah ya. Ya, ya kita jadi nggak baik sama orang kafir nggak boleh. Apalagi itu kafirnya kafir zimmi, kafir muahad. Ya kita berbuat baik sama siapa aja boleh ya. Ya. Ya, kecuali kafir harbi. Tapi menjadikan akrab, soulmate, nah ini yang menjadi tolak ukurnya di sini yang nggak boleh. Ya, nah makanya supaya supaya dia bisa jadi soulmate Anda, padahal dia kafir, doakan, Doa. doakan, doakan ya, biar dia dapat hidayah. Siapa tahu Allah berkehendak. Ya, ya waktu itu ada juga tuh seorang sahabat yang non Muslim, ya bersahabat dengan yang Muslim, akhirnya masuk Islam, sahabatnya wah, nangis-nangisan itu. Ya, Masya Allah. Lanjut, masih ada? Masih ada Ustaz? Masih boleh satu lagi? Boleh, boleh. Boleh. Ini soal nanya tetangga julid tukang gosip masih harus dibaikin Ustaz. Baik, ya. Yang namanya setan yang nyampe dua. Ya, yang satu terjadi setan, akhirnya jadi setan dua. Dengan kita menjadi setan yang kedua. Hmm. Namanya tetangga, pernah ada orang bertanya, carikan aku tetangga yang nggak sombong, nggak hasad, nggak gibah dalam satu perumahan. Maka diantarin teh ke perumahan tersebut. Luar biasa ya. Perumahan tanpa hasad, tanpa gibah, tanpa sombong, tetangganya baik semuanya. Yang nggak ada hasadnya, nggak ada sombongnya, nggak ada gibahnya. Yaitu klaster kuburan. Ah, Jadi itu si orang itu diajak ke kuburan. Kalau pengen nyari tetangga yang nggak ada hasadnya, nggak ada gibahnya, tinggal di kuburan. Maksudnya tinggal dekat orang mati.
Iya. Maka tetangga yang jelek itu selalu ini teh pindah tempat. Satu saat pindahnya ke kota A, kota B karena tetangga buruk ini berpindah-pindah. Karena dia selalu rese, akhirnya dimusuhi masyarakat, pindah. Rese lagi tempat lain pindah. Maka jangan sampai kita pindah ke tempat kita. Ya, makanya ada doa agar kita dihindari dari tetangga yang buruk. Ya, Eh, jadi apa? Ya Allah hindari kami dari tetangga yang buruk. Ya, Tetangga dulu. ya. Karena tetangga yang buruk ini, ya ini bikin apa ya? Karena ada 4 kenikmatan: rumah yang luas, mobil yang baik, kendaraan yang baik maksudnya. Kemudian istri yang soleha, tetangga yang baik. Maka ketika punya tetangga yang hasad, yang julid, yang macam-macam, maka tugas kita hanya berbuat baik saja. Mudah-mudahan suatu saat, ya didoain juga. Ya, mudah-mudahan suatu saat dia dapat hidayah, atau dia pergi dari situ. Ya. Ya, Hmm. makanya sambil didoain, ya Allah, ya berikan aku tetangga yang baik. Ya, ada doanya saya lupa, mungkin bisa ya Allahumma inni a'udzubika apalah ya, min jaris su'. Ya Allah, hindari aku dari tetangga yang buruk. Jadi kalau tugas kita hanya berbuat baik sih Bu. Ya, berbuat baik kepada orang-orang yang jahat, yang julid, yang hasad, yang iri dengki. Jangan sampai kita jadi sama kayak dia. Hmm. Dan mudah-mudahan kalau memang Allah berkehendak, dia akan pindah. Dia akan pindah. Kenapa? Ya karena tetangga yang buruk ini berpindah-pindah. Habis Hmm. ya? Ya. Habis Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa menjaga waktu ya. Masya Allah sih, sebenarnya ini buku pengingat tiap hari ya. Bagus dibaca tiap hari. Ya, Ya, Ustaz. karena pengingat. Karena lalai waktu ini luar biasa seringnya kita. Maka mudah-mudahan ada pembatasnya yang akhirnya kita nggak berlebih-lebihan. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengakhiri hidup kita dengan yang terbaik di sisi Allah. Husnul khatimah. Jangan sampai tersesat di usia tua. Maka penting di bab 6 ini untuk memperbaiki keadaan kita sekarang. Masa lalu telah berlalu dengan segala kenangan. Masa depan belum tentu ketemu. Masa sekarang milikmu maka beramalah. Masa sekarang milikmu maka lakukan yang terbaik untuk menutupi dosa-dosa di masa lalu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih Teh Vina, Ibu Risa, dan ibu-ibu lainnya yang membantu dalam terselenggaranya, Ibu Riri atau siapa ya, dan lain-lain terselenggara acara ini. Semoga jadi amal jariah buat para pengurus. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan kajian hari ini. Semoga kita makin bisa memanfaatkan waktu dan melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini karena saat ini adalah milik kita. Semoga Ustadz tetap diberikan kesehatan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berdakwah. Amin. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan saya selaku host dari Majelis Taklim Overseas Mengaji izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. sampai ketemu bulan depan insya Allah. Insyaallah. Pamit ya Teh. Pamit Ustaz. Ya.